yang hidup. Cerita ini berkisah tentang beberapa keluarga kecil di suatu tempat yang hidup di satu desa yang rumahnya berdekatan. Keluarga pertama adalah Dayalan yang beristrikan Malar, dan keluarga kedua adalah Singa Perumal yang beristrikan, kita sebut saja Neneng. Di saat itu Malar dan Neneng dinyatakan sedang mengandung, yang kebetulan kandungan mereka bersamaan. Mendengar istri masing-masing sedang mengandung, Dayalan dan Singa Perumal senang. Mereka berdua memiliki jalan pikiran yang berbeda dalam membesarkan anak-anaknya kelak. Dayalan menyuruh Malar mengikuti tradisi leluhurnya untuk melahirkan secara tradisional di rumah. Maka dari itu, dia meminta Malar agar menjalani kehidupan seperti biasa, dari memasak, beres-beres rumah, dan sebagainya. Sementara itu, Singa Perumal sangat menjaga sekali Neneng. Tapi penjagaan itu bukan membuat Neneng nyaman, malah itu menjadikan siksaan untuknya. Neneng harus ini, harus itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, karena dia ingin anaknya nanti lahir dengan sehat. Dia sudah merencanakan apapun yang terbaik untuk anaknya, sehingga sang anak bisa menjadi apa yang dia cita-citakan. Malah Singa Perumal menginstruksikan dokter untuk melakukan operasi sesar pada tanggal dan waktu yang dijadwalkan, agar anaknya memiliki ramalan bintang terbaik, yang telah dihitung sebelumnya berdasarkan tanggal dan waktu lahir. Dan pada akhirnya, Malar dan Neneng melahirkan. Dayalan sengaja membuat Malar melahirkan di rumah ditemani emak Paraji, walaupun Malar memohon untuk melahirkan di rumah sakit. Tapi Dayalan tidak membawanya dan tetap membiarkan Malar melahirkan di rumah. Dan di rumah sakit, Singa Perumal siap-siap menantikan kehadiran anaknya dengan hari dan waktu yang sudah ditentukan olehnya. Keduanya memiliki bayi laki-laki sekarang. Dayalan menamai putranya Vetri Eswaran dan Singa Perumal menamai putranya Cakravarti. Terlihat di masa balita, Dayalan membiarkan Vetri bermain seperti balita-balita lainnya. Tapi berbeda dengan Singa Perumal yang terus-menerus membuat Cakra menghafal pelajaran yang seharusnya bukan waktunya sang anak melakukan semua itu. Singa Perumal sampai memasukkan Cakra ke sekolah bagus di daerahnya agar Cakra mendapatkan pendidikan di usia dini. Masalah muncul di rumah Dayalan ketika dia menolak keinginan Malar untuk memasukkan Vetri ke sekolah PAUD yang sama dengan Cakra, karena di saat itu usianya masih 2 tahun. Dayalan ingin Vetri merasakan masa bermain dahulu dan akan menyekolahkannya di saat umur 5 atau 6 tahun. Tapi Malar bersikeras ingin Vetri bersekolah di sekolah bermain tersebut, karena anak-anak lain di lingkungan itu juga terdaftar di sana yang dianggap sekolah itu bergengsi. Mereka bertengkar saat itu. Malar mencoba bunuh diri dan mau tidak mau Dayalan akhirnya setuju memasukkan Vetri ke sekolah PAUD. Ketika anak mereka tumbuh, kedua ayahnya menanamkan aspek sosial yang berbeda kepada anak-anak mereka. Dayalan mengajarkan Vetri untuk ramah kepada masyarakat. Dia mengajarkan Vetri untuk mengikuti jalan kebenaran, mempercayai orang, menikmati setiap momen kehidupan dan berbuat baik kepada masyarakat, dengan mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan di atas segalanya. Dia juga mengajari Vetri bagaimana berperilaku ramah dan berbicara secara sosial dengan orang lain. Singa Perumal mengajarkan Cakra untuk tidak mempercayai siapapun dan hanya fokus kepada pelajaran. Dia menakut-nakuti Cakra dengan berkata kalau orang-orang sekitarnya tidak baik dan mementingkan diri sendiri. Dia juga meminta Cakra mengikuti jadwal untuk segala hal. Karena cita-cita Singa Perumal adalah Cakra harus fokus untuk mencapai puncak negara di ujian kelas 10 dan 12 dan bergabung dengan gelar kedokteran di perguruan tinggi bergengsi dan mengambil gelar master gelar kedokteran di Amerika Serikat, yaitu perguruan tinggi kedokteran terbaik. Saat itu mereka siap masuk sekolah dasar. Cakra dan Vetri bertemu dengan seorang anak bernama Mayil Vaganam. Mayil adalah anak dari Nadu Nilayan. Vetri dan Cakra bertanya kepada Mayil apa yang ayahnya katakan sebelum masuk sekolah. Dan Mayil pun menjawab kalau ayahnya mengajarkan dirinya untuk tidak menonjolkan diri. Bila melihat orang baik tersenyumlah, bila melihat orang jahat menjauhlah. Kita tak boleh membuat masalah. Kita harus hidup tanpa diperhatikan orang lain, karena dengan begitu hidupnya akan tentram. Saat mereka duduk di kelas 2, seluruh muridnya diwajibkan membawa kerajinan, bertemakan Taj Mahal, dan disarankan membeli di sebuah toko yang bekerja sama dengan sekolah.
Saat itu Malar bertanya kepada Neneng tentang kerajinan tersebut. Neneng berkata kalau singa Perumal sedang membeli kerajinan untuk Cakra agar lebih simpel dan bagus tentunya. Mendengar hal itu, Malar meminta Dayalan untuk melakukan hal yang sama. Tapi Dayalan malah membeli peralatan dan membuatnya bersama Petri, yang akhirnya kerajinan itu jadi walaupun tak seindah milik yang lain. Keesokan harinya, bis sekolah menjemput mereka. Mereka semua naik bis dan melihat satu sama lain kerajinannya. Tetapi bis tiba-tiba berhenti, yang akhirnya membuat kerajinan Vetri yang sederhana hancur. Malar kesal karena Dayalan tak mau mendengarkannya untuk membeli kerajinan itu agar kuat dan kokoh. Sehingga Vetri tak dipermalukan di sekolah karena kerajinannya jelek. Vetri dan Dayalan seharian itu mendengarkan omelan Malar. Kebetulan esok hari jadwal pertemuan orang tua siswa di sekolah. Di pertemuan itu Dayalan meluapkan kekesalannya karena anaknya dipermalukan oleh guru karena kerajinannya yang dianggap jelek. Dayalan berkata kalau guru tak menghargai hasil kerja keras anaknya yang rela bergadang demi menyelesaikan kerajinan itu. Dan guru malah memberi nilai plus kepada siswa yang membeli. Dia mempertanyakan apakah kerajinan ini dibuat untuk kreasi anak atau untuk bisnis. Dayalan geram dengan semua itu yang membuat guru di sana tak terima. Dayalan bertengkar dengan pihak manajemen sekolah dan memindahkan Vetri dari sekolah swasta ke sekolah negeri. Malar marah dan mengamuk, karena itu dia pergi ke rumah orang tuanya dan mengajukan perceraian dan hak asuh anaknya. Namun ayah Malar menolak ide ini dan membiarkan Dayalan memiliki hak asuh atas Vetri. Surat cerai telah sampai ke tangan Dayalan, tapi Dayalan mengabaikannya. Dayalan dan Vetri terlihat sangat bahagia tanpa Malar. Dayalan mencoba mengajarkan Vetri untuk mandiri. Dia membiarkan Vetri naik bus sendiri ke arah tujuannya. Mereka sering melakukan apapun bersama-sama, tanpa ada tekanan yang dialami oleh Vetri. Beda dengan singa Perumal yang ingin Cakra menguasai semua pelajaran, tanpa memikirkan keinginannya. Di saat itu, Dayalan mengetahui bahwa Vetri tertarik berenang, dan dia pun mendaftarkannya ke kelas renang. Vetri tumbuh menjadi remaja yang percaya diri dan unggul dalam olahraga berenang dan membuat dia selalu menyabet kejuaraan renang. Anak-anak tumbuh menjadi remaja saat ini, tetapi Mayil sedikit terhambat pertumbuhannya. Di saat Petri dan Cakra tumbuh remaja, Mayil tidak merasakan pertumbuhan itu, tapi persahabatan mereka tak pernah pudar. Mereka bertiga bersahabat walaupun Cakra harus sembunyi-sembunyi karena ayahnya selalu melarang dia berteman dengan siapapun. Sehingga walaupun Cakra tumbuh sebagai anak yang rajin belajar, tetapi dia sangat pemalu dan ragu-ragu. Sesekali Cakra bermain dengan anak-anak di depan rumah. Tapi di saat ayahnya pulang, dia ketakutan dan langsung pulang ke rumahnya berpura-pura membaca buku. Cakra selalu ditekan oleh singa Perumal dan mengatur semua kegiatannya, dan harus fokus belajar di rumah. Vetri mulai mengenal seorang gadis di bus bernama Rasita. Di saat itu perasaan Vetri mulai tak karuan. Mungkin dia mengalami masa puber. Dia menceritakan semuanya kepada Dayalan, yang akhirnya Dayalan ikut dengan Vetri menaiki bus yang biasa mereka tumpangi. Vetri menunjuk gadis yang sudah membuatnya deg-degan, dan Dayalan pun berinisiatif untuk menjalin pertemanan di antara mereka, dan itu berhasil dibuatnya. Dayalan juga memperbolehkan Rasita untuk belajar di tempatnya bersama Vetri. Sementara itu, Cakra pun mulai merasakan hal yang sama. Dia menyukai gadis bernama Nandini, tapi dia lebih malu-malu dari Vetri, dan akhirnya Vetri membantu mereka juga dengan jalan yang pernah dilakukan ayahnya. Tetapi ya begitulah, Cakra masih malu-malu. Dayalan menghampiri mereka, menyuruh Cakra pulang karena takut ayahnya mencari-cari, dan memperbolehkan Nandini juga bergabung bersama mereka. Di sisi lain, Dayalan juga menyadari kemampuan Mayil untuk menulis puisi. Dia mencoba mengkompilasikan semua karyanya dan mengirimkannya ke pimpinan terkemuka penulis lirik Papi Jai. Buku Mayil mendapat pengakuan yang baik dan dia dipuji oleh orang-orang terkenal di industri ini. Mayil berterima kasih sekali kepada Dayalan yang telah membuatnya percaya diri. Anak-anak mulai menggunakan halaman belakang rumah Dayalan sebagai tempat belajar. Cakra juga ikut bergabung di sana ketika ayahnya tidak ada di rumah. Dan mereka semua belajar bersama di tempat Dayalan. Dayalan membiarkan anak-anak belajar di luar rumahnya agar mereka tidak stres menghadapi ujian sekolah.
Dayalan mendapatkan berita kalau Fetri masuk ke dalam tes renang untuk Guinness World Record. Yang akhirnya setelah uji coba tes, Fetri menyabet penghargaan tersebut. Semua temannya sangat senang sekali. Dan tidak hanya itu, mereka berlima pun lulus ujian kelas 10. Dengan Rasita dan Cakra menjadi siswa peraih juara pertama negara bagian. Rasita dan Cakra sampai diwawancarai oleh media. Singa Perumal tak puas dengan itu. Dia ingin Cakra mendapatkan lagi pencapaian yang luar biasa, dan dia mendaftarkan Cakra di salah satu sekolah menengah atas yang paling ketat. Dia mengirim Cakra untuk belajar di sana. Yang bisa dibilang dia dikirim ke asrama yang tempatnya jauh dari rumah. Cakra diberi target oleh ayahnya untuk menjadi yang teratas di kelas 12 nanti. Di saat itu, Fetri berkata kepada ayahnya kalau dia merindukan ibunya. Dayalan mempersilahkan Fetri menemui Malar. Fetri pergi ke rumah kakeknya yang sudah lama tak bertemu. Dia meminta izin kakeknya untuk membawa pulang ibunya ke rumahnya yang dulu. Karena selama ini Dayalan tak pernah menandatangani surat cerai. Yang akhirnya Malar menyadari kesalahannya. Dia mau kembali menata masa depan bersama anak dan suaminya. Di asrama, Cakra merindukan kasih sayang ibunya. Tapi ayahnya memutuskan telepon agar Cakra berkonsentrasi dengan pelajarannya. Cakra kecewa dengan sikap sang ayah dan masuk ke kamarnya. Dia melihat teman sekamarnya yaitu Sriram menyembunyikan ponsel. Cakra meminjam ponsel dan menghubungi sahabatnya. Dia memanggil Fetri saat itu. Dia menangis meluapkan kesedihannya yang merasa kesepian di sana. Dia tertekan berada di asrama itu. Dia harus tunduk pada aturan ketat. Bila ada kesalahan, dia harus menghadapi penyiksaan oleh staf di ruangan gelap dan tekanan tak kenal ampun dari manajemen sekolah. Semua temannya pun ikut bersedih mendengarnya. Mereka memikirkan Cakra saat itu, yang akhirnya Dayalan mengizinkan mereka pergi menemui Cakra untuk menghiburnya. Singkat cerita, mereka sampai di asrama. Tapi sayang, pihak asrama tak mengizinkan mereka bertemu Cakra. Yang akhirnya mereka berinisiatif untuk membawa Cakra diam-diam keluar dari asrama sehari saja untuk bermain. Mayil bertugas menjemput Cakra. Sriram membiarkan mereka pergi saat itu. Mereka berlima sangat senang, terutama Cakra yang bisa merasakan kebahagiaannya berkumpul dan bersenang-senang. Setelah seharian bermain, Cakra kembali ke asrama. Tapi di sana terlihat Sriram sedang dihukum karena menyembunyikan kaburnya Cakra. Cakra pun ikut dihukum saat itu. Singa Perumal dihubungi pihak asrama melaporkan kelakuan Cakra. Dia marah-marah di rumah dan murang-maring kepada nenek. Dia tiba di asrama saat itu. Cakra meminta bantuan ayahnya, tapi ayahnya malah memukuli Cakra yang dianggap mempermalukannya. Apa begini? Sriram mencoba menjelaskan dari kejauhan dengan berteriak-teriak. Tetapi Singa Perumal malah melipat tangannya di hadapan pihak asrama. Cakra memohon agar ayahnya membawanya pulang karena dia sudah tak kuat berada di tempat itu. Dia selalu diperlakukan kasar di sana. Dia mengalami penyiksaan dan dipermalukannya sepanjang waktu. Tapi Singa Perumal tak menggubrisnya. Dia malah menulis perjanjian di selembar kertas dan bertanggung jawab menyerahkan apapun hukuman yang diberikan pihak asrama kepada Cakra. Setelah itu Singa Perumal pulang. Dia menemui Dayalan dan berdebat dengannya dan menyalahkan anak-anak lainnya karena berani mengganggu putranya. Tiba-tiba dia menerima telepon bahwa Cakra mencoba bunuh diri. Singa Perumal yang syok terdiam. Dia lemas tak berdaya mendengarnya. Dayalan mencoba menawarkan diri untuk menemani Singa Perumal. Mereka semua pergi ke asrama. Setelah mencapai asrama, pihaknya mengatakan kalau Cakra sudah dibawa ke rumah sakit. Mereka bergegas ke rumah sakit. Singa Perumal terus menangis dan menyesal dengan perlakuannya terhadap anak semata wayangnya itu. Dia juga meminta maaf kepada Dayalan karena telah memperlakukannya dengan buruk dan melecehkannya. Dia juga berkata bahwa dia bahkan tidak mengizinkan putranya untuk berbicara ramah dengannya, dan sekarang Singa Perumal menyadari kesalahannya.
Mereka sudah sampai di rumah sakit. Kemudian pihak asrama yang sudah ada di sana meyakinkan bahwa tidak ada hal yang serius yang terjadi. Tapi diam-diam seorang dokter memanggil Dayalan. Dia berbisik kalau seseorang menunggu di suatu tempat bagian belakang. Yang ternyata seorang dokter terkenal bernama Kumaran memberitahu Dayalan bahwa Cakra sudah meninggal 8 jam yang lalu dan dibunuh oleh pejabat sekolah. Karena ketahuan sedang menulis surat kepada ayahnya, di mana dia mengeluh setelah penyiksaan yang dilakukan pihak asrama semalaman. Dokter memberikan bukti surat yang ditulis Cakra kepada Dayalan. Dayalan tak kuasa menahan tangis, tapi dia berusaha tegar. Dia meluapkan amarahnya dan menampar pihak asrama dan mengatakan apa yang dikatakan dokter tadi. Mendengar anaknya sudah tiada, Neneng pingsan. Singa Perumal juga lilis tak berdaya. Sriram, teman sekamar Cakra, merasa kasihan kepada keluarga Cakra. Karena takut asramanya tercemar, manajemen asrama mempublikasikan di halaman rumah sakit bahwa Cakra bunuh diri karena kegagalan cinta. Tetapi tiba-tiba Sriram datang. Dia yang marah dan kesal mengatakan yang sebenarnya kepada media, bahwa Cakra meninggal akibat penyiksaan dan ditelanjangi semalaman oleh pihak asrama. Dayalan memperkuat pernyataan Sriram dan melaporkan kejadian itu dengan bukti surat yang ditulis Cakra untuk ayahnya. Vetri menghubungi teman wanitanya. Mereka yang mendengarnya sangat bersedih, terutama Nandini. Mereka berdua pergi menyusul ke rumah sakit. Di sana Dayalan memeluk mereka berdua. Nandini mencoba menguatkan ayah Cakra. Teman-teman Cakra hancur melihat jenazahnya di lorong rumah sakit. Mayul mencium Cakra untuk yang terakhir kalinya. Dan film pun berakhir. Oke teman film, kita bisa mengambil hikmah dari film ini, bahwa menyayangi anak dengan berlebihan itu tidak salah selama sang anak merasa nyaman. Tapi dalam mendidik tak boleh ada paksaan yang membuatnya tertekan, karena itu akan mempengaruhi psikologisnya. Biarkanlah anak berkreasi dengan imajinasinya sendiri. Dengarkanlah apa yang diinginkan anak kita. Sekiranya bisa kita turuti, ya turutilah. Tapi sekiranya tidak, beri penjelasan dengan pemahaman yang bisa dipahami oleh anak-anak kita. Baiklah teman-teman, kita telah menonton acara barusan. Apa refleksi yang dapat kita ambil? Dan tolong jelaskan perbedaan antara pola asuh A dan pola asuh B. Apa yang baik dan apa yang tidak baik, dan apa dampaknya bagi masa depan anak-anak. Setelah tahu jawabannya, ditulis lalu kita diskusikan ya.